Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bersyukur ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Kadek Juniati, penggerak dari SDN 3 Tinanggia, Kabupaten Konawe Selatan. Jadi hari ini saya tidak sendiri ya teman-teman. Jadi saya bersama dengan Ibu Rasmini. Dia adalah guru kelas 3 dari SDN 3 Tinanggia. Selamat pagi Bu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya, iya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau kita namakan sering kita dengar dengan supervisi kelas. Jadi adapun tujuan saya melakukan supervisi kelas yaitu untuk mengamati kemudian mengevaluasi apa-apa yang terjadi dalam kelas Ibu nanti ya. Maka tujuan untuk kita melakukan pra-observasi hari ini yaitu untuk mengetahui persiapan awal Ibu nanti, sehingga nanti jika sudah mengetahui persiapan-persiapan awalnya Ibu akan lebih siap lagi, lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik untuk siswa ya Bu ya. Iya. Jadi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai yang pertama yaitu mengenai tujuan ya Bu ya. Iya, iya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran Ibu nanti? Tujuannya itu ada dua. Ya. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup hewan dengan benar. Ya. Yang kedua yaitu membuat simulasi Ya. siklus hidup hewan dengan menggunakan bagan atau alat bantu sederhana dengan benar. Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran tadi itu melalui mengamati gambar ya, Iya, anak-anak iya. dapat menganalisis siklus hidup hewan, yaitu tujuan salah satunya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangannya Bu, ya area pengembangan apa saja yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya yaitu pengetahuan dengan keterampilan. Oh ya, baik. Jadi untuk area pengembangan Ibu memilih dua ya Bu ya? Ya. Jadi pengembangan ke pengetahuan dan keterampilan. Untuk selanjutnya untuk rancangan pembelajarannya bagaimana Bu? Mulai dari misalnya strateginya, kemudian metode, kemudian model pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Kalau model pembelajarannya yaitu menggunakan problem based learning. Ya. Kalau strateginya yaitu diferensiasi yang terintegrasi dan KSE. Terus metodenya tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Baik, jadi nanti sebentar dalam proses pembelajaran Ibu akan menggunakan strategi diferensiasi ya Bu ya, yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian metodenya dan modelnya sudah Ibu sebutkan juga tadi ya. Ya. Kalau untuk medianya apa kira-kira Bu yang akan Ibu gunakan? Seperti lembar kerja didik, Ya. terus kayak LKPD, Ya. itu media pembelajaran. Ya, kayak gambar misalnya. Iya, ya. gambar. Iya, oke. Jadi untuk itu saya kira untuk waktunya bagaimana Bu? Waktunya bisa dilaksanakan kapan? Waktunya insya Allah besok. Ya besok berarti hari Selasa Bu ya? Ya, jam pertama. Ya, hari Selasa jam pertama. Pertama. Oke, nanti untuk besok jam pertama saya akan datang di kelas Ibu untuk selanjutnya mengamati dan mengobservasi apa-apa yang terjadi di kelas nanti, kemudian mengevaluasi. Untuk setelah ini kan kegiatan pra-observasi kita lakukan. Setelah itu nantinya kita akan bertemu lagi di observasi dan juga pasca observasi ya Bu ya. Iya. Jadi untuk pasca observasi itu sendiri nanti itu ada pengajar praktik yang dampingi ya. Jadi sehingga nanti kita bertiga, ada saya, Ibu, ada juga pengajar praktik saya. Oke, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita ini? Dengan adanya percakapan ini mungkin sangat bagus, Ya. bisa membantu saya sebagai guru, mungkin bisa lebih
kalau guru itu harus mempersiapkan bagaimana kita kalau menghadapi anak-anak sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan pada hari ini, misalkan pembelajaran hari ini. Oke, ya baik Bu ya. Jadi dengan percakapan ini Bu sangat terbantu ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Pribadi berterima kasih sekali Iya. dengan adanya percakapan ini. Mungkin guru-guru CGP itu sangat membantu kita sebagai guru untuk lebih maju lagi dan menjadi guru yang hebat, Ya. sehingga bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berpotensi baik. Ya baik, oke, terima kasih Bu ya atas Ya. waktu dan kesempatan yang hari ini. Sebagai pra observasinya kita sudah selesai. Nanti kita sampai jumpa lagi di observasi dan juga pasca observasi. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Teman-teman semua, sampai di sini percakapan pra observasi saya bersama Ibu Rasmini. Kita jumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Supaya belajarnya kita diberikan rahmat dari Tuhan. Jadi harus berdoa dulu yang bagus. Tapi kalau sikap berdoanya masih bagus dulu. Ayo ke kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Siapa yang hari ini senang? Semuanya senang? Sehat? Coba, ada hari ini yang tidak sekolah? Ya, kamu siapa lagi? Sabda, kenapa? Sakit? Iya, tadi. Terus, coba sebelum kita mulai belajar hari ini, guru mau kasih nyanyi dulu. Anak-anak sudah terbiasa sebelum belajar kita harus menyanyikan lagu nasional supaya kalian itu tahu semua lagu-lagu nasional. Itu karena itu masuk lagu wajib. Coba sekarang nyanyi lagu-lagu Pancasila. Bisa? Bisa. Siapa yang mau di depan? Dirjen. Jadi nanti setiap lagu itu lagunya berbeda. Kan lagu nasional banyak. Ada lagu Pancasila, apalagi? Lagu nasional. Ya, Indonesia Raya, apalagi? Kalian negeri. Ini kita menyanyikan lagu. Lagu apa sayang? Lagu Pancasila ya. Suaranya yang bagus. Ayo. Belajar apa sayang? Ya, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sekarang kalian akan mempelajari lagi hewan yang mengalami metamorfosis. Di sini tujuannya belajar itu kadang nanti untuk menganalisis siklus hidup hewan dengan benar. Ya, yang pertama. Yang kedua yaitu membuat simulasi siklus hidup hewan dengan menggunakan bagan atau gambar atau nanti penjelasan. Jadi sebelum itu, sekarang bikin 3 foto di sini.
bikin 3 kelompok dulu ya sayang ya. Nanti ada, coba ini bikin 1 kelompok yang di sini. Ya, berdiri dulu cantik. Bikin 3 kelompok. Kasih besar. Sini yang di situ kelompok situ. Kelompok situ tarik. Kita bikin dulu 3 kelompok ya. Terus yang merah kelompok apa tadi? Kinestetik. Di sini guru punya bacaan nanti guru akan berikan. Jadi nanti kalian baca yang kelompok visual, nanti di sini bisa menjelaskannya dengan melalui gambar ya. Terus yang audio tadi nanti kalian setelah melihat, setelah membaca itu kalian nanti menjelaskan. Terus yang kinestetik juga begitu ya, menjelaskan ya sama ya. Jadi guru masih bagi dulu ini setiap kelompok masing-masing. Ini baca dulu, ini baca. Ini saya, sini. Siaplah dia untuk menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia akan keluar dan menjadilah kupu-kupu dewasa. Astaga ini. Iya, sekalian kita ada kelompok merah ya. Sudah semua. Setiap kelompok sudah berikan presentasinya di depan, sudah bagus sekali ya. Kelompok hijau bagus, kelompok kuning juga sudah bagus sekali, merah juga bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Setelah kalian belajar, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang belum mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok merah, mau ditanya nggak? Seperti kalian ada yang belum paham tentang perkembangan kupu-kupu, ya? Kelompok hijau, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang guru mau simpulkan lagi ya, mau ulangi lagi. Nanti kalian sudah bagus. Kayak penjelasannya kalian sekarang guru mau simpulkan lagi, yaitu dari kupu-kupu perkembangan. Mulai dari apa dulu kalau kupu-kupu itu? Iya, setelah bertelur, ya kupu-kupu kemudian menetas menjadi larva, namanya ya, menjadi larva. Kemudian akan tumbuh menjadi ulat. Iya, ulat itu nanti sekarang menjadi ulat, dia akan memakan supaya badannya apa sayang? Supaya badannya itu belum besar. Setelah membesar, dia akan mencari ranting ya, akan mencari ranting. Kemudian apa di sini? Membuat batu, karena untuk bersiap-siap menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, beberapa minggu kemudian kepompong itu apa? Menetas menjadi kecil. Setelah beberapa minggu lagi kemudian jadilah kupu-kupu dewasa. Jadi itu namanya perputaran lagi. Nanti kupu dewasa itu bertelur lagi. Ya sudah kan semua? Nah, jadi kalian nanti disitu gimana perkembangannya itu
tadi sudah belajar, sudah paham semua, sudah pintar semua, Guru sudah jelaskan semuanya. Sekarang Guru mau tanya bagaimana perasaan kalian waktu belajar tadi. Nah, atau kalian senang, atau sulit, atau apa Guru mau bagikan di sini ya nanti kalian bisa mencatat, maksudnya menulis atau menggambar, boleh pakai gambar. Perasaan kalian tadi waktu belajar bagaimana? Atau menyenangkan, atau kalian susah, atau bingung, atau apa ya? Nanti di sini kalian bisa menulis perasaan kalian masing-masing ya. Guru bagikan, nanti ditempel di papan tulis. Guru mau tahu, misalkan Miran tadi perasaannya seperti apa, terus ya bagaimana? Guru bagikan ya. Belajar tentang siklus perkembangan. Nanti minggu depan itu kita lanjut lagi ekosistem. Ekosistem ya. Sekarang udah siap-siap mau pulang, berdoa yang bagus. Sebelum berdoa itu coba sikapnya yang bagus dulu. Kelompok hijau yang bagus coba. Biasa coba. Kalau orang berdoa itu harus yang bagus dulu sikapnya supaya diterima sama Tuhan. Kalau sikapnya jelek, doanya tidak akan diterima. Ayo pimpin sama Mami. Selamat siang anak-anak. Ingat ya, yang belum dijemput tunggu di sekolah. Jangan pulang sendiri. Jadi tidak mau nanti kalian dicari. Kecuali yang pulang sendiri yang bersama. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Kadek Dinati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ya, jumpa lagi pada kesempatan kali ini di pasca observasi bersama dengan Ibu Rasmini. Ya, baik, selamat pagi Ibu Rasmini. Selamat pagi. Ya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kita jumpa lagi ya Bu ya di pasca observasi. Setelah kemarin kita berjumpa di pra observasi dengan observasi kelas kemarin. Jadi untuk kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentunya terkait dengan observasi yang dilakukan kemarin ya Bu ya. Ya. Oke, yang pertama tentunya saya tanya gimana nih perasaannya Ibu mengenai proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin. Baik, perasaan saya sebagai guru setelah kita melakukan pembelajaran kemarin itu perasaan saya sangat senang dan baik. Ya. Sangat senang ya Bu ya, baik. Dan tentunya pasti ada bedanya Bu ya setelah melakukan pembelajaran kemarin. Kemudian untuk area pengembangan kan kemarin Ibu karena ada 2 ya. Jadi bisa nggak diceritakan kembali area pengembangan apa saja yang dikembangkan kemarin? Kemarin dalam proses pembelajaran saya melakukan 2 pengembangan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ini bagaimana Bu? Apakah sudah dalam proses pembelajaran Ibu kemarin apakah sudah berlangsung dengan baik atau bagaimana Bu? Silakan Bu ceritakan sedikit. Baik, untuk pengembangan dalam proses pembelajaran kemarin itu sudah cukup berhasil, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Oke, jadi sudah cukup berhasil ya Bu ya, namun memang pasti belum maksimal ya. Oke, jadi tidak apa-apa Bu ya, jadi kita akan berubah signifikan sedikit ya Bu ya. Nah, untuk kendalanya Bu nih, untuk kendala terus kekurangan-kekurangan yang di kelas selama proses pembelajarannya itu gimana Bu? Apakah Ibu menemukan kendala atau kekurangan dalam prosesnya kemarin? Iya, dalam proses pembelajaran kemarin itu masih ada beberapa kendala.
yaitu kekurangannya ada beberapa anak yang masih belum mau bekerja sama dengan temannya atau timnya. Mungkin itu kendalanya. Sebenarnya masih banyak anak Beberapa ya anak. beberapa anak yang masih belum bisa kerja sama tim. Ya, Jadi menurut Ibu apa sih Bu yang menyebabkan sehingga anak itu tidak bisa kerja sama tim gitu? mungkin hal itu terjadi karena anak tersebut itu belum bisa membaca ya, belum lancar membaca. Jadi belum, jadi ada ya Bu ya, Ya. anak kelas 3 yang belum bisa membaca. Ada beberapa anak yang masih belum lancar membaca, baru bisa mengajar sedikit-sedikit. Jadi untuk memang ya kalau belum bisa membaca pasti Ya. akan terkendala di bagian bisa timnya. Kalau bisa kasih solusinya nih Bu, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu sampaikan untuk mengurangi lah minimal agar anak ini bisa kerja sama tim dengan baik dalam proses belajar mengajarnya. Dan mungkin dalam hal ini yang pertama saya ingin melakukan yaitu akan mengajari anak tersebut membaca terlebih dahulu. Kemudian yang kedua akan memberikan semangat atau pembelajaran lagi supaya anak itu bisa mengikuti dengan temannya, supaya bisa bekerja sama kalau dalam proses pembelajaran. Jadi buatkan ya bekerja keras Ya, bekerja keras. baca dulu ya. Harus bisa anak belajar terus supaya dia bisa membaca. Harus membacanya dulu Ya, ya Bu ya ya. sebelum Yang diajar pertama tentang itu yang saya akan lakukan. Jadi kira-kira kalau untuk rencananya itu sudah mantap bagus sekali. Itu kapan nih Bu kira-kira bisa dilaksanakan? Kalau tidak ada halangan saya ingin secepatnya, mungkin kira-kira minggu depan, insya Allah secepatnya, supaya karena ini namanya membacakan harus harus anak-anak harus bisa membaca, karena itu intinya itu membaca dulu, anak-anak baru bisa nih yang melakukan yang lainnya. Jadi untuk rencananya itu Ibu akan melakukan secepatnya Ya. karena ujian ya memang ya Bu ya. Iya. Ya oke, untuk rencananya Ibu semoga berjalan dengan lancar, baik. Kemudian untuk dampaknya, semoga dampaknya positif dari Ibu sehingga nanti proses pembelajarannya bisa lancar, anak-anak bisa membaca semua, jadi sosialisasinya, kerjasamatimnya juga akan baik. Ya. Oke, untuk kegiatan pasca observasinya kita sudah berakhir sampai sini Bu. Untuk selanjutnya nanti akan diberikan umpan balik oleh pengajar praktik saya. Saya persilakan kepada Ibu pengajar praktik. Baik, ini saatnya kegiatan akhir ya, pendampingan akhir ya, pendampingan akhir dari saya sebagai pendamping. Setelah tadi saya melihat, mendengarkan, setelah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, dan ya banyak kendala-kendala. Ya. Dan kendala-kendala itu kita sendiri yang harus menyelesaikannya. Kita sebagai guru dimanapun, dengan kondisi apapun, tidak boleh menyerah dengan kita harus berubah situasi itu. Dengan sekejap kita harus berubah dengan baik. Kita guru banyak solusi, banyak cara, seribu cara untuk kita untuk memperbaiki situasi dengan baik. Memang kalau saya tidak di kelas itu paling susah, tapi kita tidak boleh menyerah itu saja dengan keadaan. Kita sebagai guru harus tampil prima, harus tampil selalu bahagia sehingga mereka pun tidak mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Makanya guru bahagia, dan kita sebagai guru pasti siswa kita itu sudah pasti. Adapun kendala-kendala itu ya, dan memang kendala-kendala itu bagian dari pengembangan diri kita. Iya, jadi tidak perlu karena kelas kita begini, nggak perlu. Itu masalah kita selesaikan dengan hati kita, sehingga guru, murid selalu merasa bahagia dalam situasi dan kondisi yang nyaman dan damai. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk Ibu sebagai pendampingan saya, tentunya banyak
hanya hal-hal yang sudah ibu kuasai. Materi apa saja kira-kira yang ibu bisa nanti berbagi tapi baik. Mungkin kalau materi dengan pelajaran diferensiasi. Iya, betul sekali ya. Karena ini yang namanya berbeda ya, pasti hal yang baru, tapi ini memang kita harus lakukan. Dan ini adalah hal yang baik, tetap itu laksanakan. Kemudian yang masih membingungkan, ya, pasti ada kebingungan kita itu satu saja barangkali. Kalau teman mungkin di ini ya Bu ya, karena kan misalnya ini kayak program Iya. itu bingungnya nyampaikannya bagaimana gitu kan sama teman-teman. Iya, Itu kan yang ada masih yang pastinya sesuatu yang baru, pasti banyak kendala dan kebingungan dalam hati kita masing-masing, dalam pikiran kita tentunya. Tapi saya yakin ibu sebagai calon guru penggerak yang selalu bergerak dimanapun berada dalam situasi apapun, saya percaya dan yakin bahwa ibu mampu menjalani itu, melaksanakan hingga tujuan yang benar-benar membuat murid itu bahagia selesai. Terima kasih ibu sudah melaksanakan tugas ini, termasuk tugas negara ini, ya, tugas negara, tugas hati ya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya mengingatkan saja pada ibu ibu nanti menjalankan ujian segala macam kan, nanti ibu tidak punya kegiatan itu dan berkonsultasi dengan sekolah ya, rekan-rekan sekolah, namanya aktor ya, masyarakat, perwakilan gender apa segala macam itu nanti itu bisa undang untuk membahas supaya kita dan membuat nilai catatan mungkin itu yang bisa saya dampingi, saya sampaikan pada pagi hari ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua yang kita lakukan bisa kita taat untuk diri kita dan masyarakat. Oke teman-teman semua, sudah selesai tiba waktunya kita mengakhiri proses pasca observasi bersama Ibu Rasmini. Terima kasih Ibu Rasmini. Terima kasih Ibu. Jadi saya akhiri dengan terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.